Halo Sobat Rupiah Cepat, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Grace. Dan hari ini ditemani oleh Pak Dipa dalam acara Talk Show with Rupiah Cepat, yang mana kali ini kita akan membahas seputar tips agar pencairan pinjaman nasabah di-approve cepat. Oke, jadi mungkin kita langsung aja bertanya-tanya kepada Pak Dipa yang kebetulan dari bagian tim dari mana Pak? Dari Credit Analyst. Oke, dari Credit Analyst. Jadi langsung sih kita tanya teman-teman. Nah, ini kayaknya untuk para calon-calon nasabah ini banyak juga nih Pak yang tertarik untuk mengetahui cara supaya pinjaman yang mereka ajukan itu cepat di-approve gitu, cepat di-ACC. Itu gimana ya Pak? Cara-cara tips-tipsnya. Oke, jadi kalau untuk tips untuk biar pinjamannya bisa cepat di ACC, artinya bisa di-approve ya. Iya, benar-benar. Itu kita memang harus melihat dulu dari segi SOP-nya dulu dari kita apakah memenuhi syarat atau tidaknya. Kalau kita sendiri selalu melihat dari data informasi nasabah atau debitur, ya dalam hal ini berarti penerima pinjamannya, kemudian juga dari KTP-nya, apakah KTP-nya sudah sesuai atau tidak sesuai, kemudian juga dari data-data yang lain yang diperlukan untuk nantinya pada saat pinjaman tersebut diberikan, kemudian kita ingin melakukan proses penagihan, itu juga kita memerlukan data yang valid di situ. Ya, jadi mungkin dari segi caranya gimana supaya agar lolos, tentu kita harus melihat dari sisi yang tadi. Nah, kemudian kita juga melihat apakah pengajuan yang diajukan oleh nasabah tersebut ada indikasi-indikasi yang dalam tanda kutip kita duga sebagai adanya modus, entah itu adanya kemungkinan fraud atau ada kemungkinan hal-hal yang lain ya. Itu contohnya seperti misalnya pada saat mereka ingin mengajukan KTP, ya, di mana KTP merupakan dokumen identitas yang paling utama yang kita lihat. Apakah di situ terdapat perbedaan atau contohnya tanggal lahir, tanda tanggal lahirnya mereka, karena biasanya pada umumnya nasabah mungkin ada yang tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya apakah sesuai dengan nomor induk di KTP-nya. Nah, nomor induk di KTP itu harus sesuai. Kemungkinan seperti itu. Itu bisa dipelajari di Google juga. Kita bisa search sama-sama gitu. Kalau di sana kita bisa tahu KTP kita itu termasuk KTP yang benar atau salah di mata orang. Tapi bukan berarti mereka sendiri juga melakukan kesalahan ya. Karena bisa jadi terjadi adanya mungkin nasabah sendiri pada saat itu mungkin mereka sedang belum mencapai usia yang cukup. Kemudian mereka ada melakukan yang namanya tembak KTP. Nah, lalu KTP-nya dibuat-buat sehingga tanggal lahir dan juga nomor induknya berbeda. Nah, itu bisa jadi. Nah, itu yang bukan berarti mereka ingin melakukan sebuah penipuan, tapi kita menghindari adanya hal-hal lain yang tidak kami inginkan. Nah, itu satu contoh. Kedua, dokumen-dokumen lainnya ya tentu tidak jelas nomor telepon, pada saat mereka melakukan pengajuan, kemudian approvalnya di situ dia terlihat fotonya gambarnya tidak jelas atau gambar biometrik pada saat dia pengambilan fotonya tidak jelas, itu pun kami juga tidak bisa langsung proses. Tapi yang untuk itu kami tunda. Artinya nasabah bisa melakukan pengajuan ulang. Kalau yang tadi, yang contoh yang pertama itu kami reject, kami langsung tidak loloskan gitu. Karena verifikasi yang pertama itu dari KTP ya, kecocokan data. Betul, kecocokan dari KTP-nya. Ya, itu yang penting sih. Oke, berarti untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman, mungkin bisa dicek dulu atau dipastikan dulu KTP-nya itu benar-benar jelas, valid, dan data-data yang tercantum dalam KTP itu benar adanya, gitu. Oke, mungkin Pak selanjutnya untuk limit pinjaman nih. Kan mungkin ada teman-teman yang udah pernah minjam, cuman ingin menaikkan limit pinjaman. Nah, itu caranya gimana ya Pak? Untuk limit pinjaman ya, mungkin kita harus
bedakan ada dua kemungkinan perbedaan di dalam aplikasi kami itu ada nasabah yang baru dan ada nasabah yang telah melakukan pinjaman yang berulang. Oke. Dalam konteks ini kita sebut anggap saja pinjaman pertama dan pinjaman ulang gitu aja ya. Iya, Yang pinjaman pertama berarti nasabah yang baru pernah meminjam pertama kali. Nah, itu untuk meningkatkan limit tenor gimana? Nah, itu bisa kita ukur dari mungkin dari credit scoring ya, kita sebutnya credit scoring. Artinya di dalam sistem fintech kami ini memiliki sistem untuk menganalisa kelayakan dari kredit nasabah, apakah dia memiliki riwayat pinjaman di pinjaman-pinjaman sebelumnya itu yang baik atau buruk. Nah, itu bisa menentukan limit pinjaman yang akan mereka nanti ajukan. Kalau misalkan limit pinjaman mereka, contoh dari kami misalkan dia maunya 1,5, kemudian di kami lihat skor kreditnya riwayatnya bagus, mungkin itu akan cair 1,5. Tapi kalau misalkan tidak bagus, mungkin dia akan cair hanya di 1,1 atau mungkin di bawah, tergantung dari riwayat selama mereka melakukan pinjaman. Itu untuk yang pinjaman pertama kali. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah melakukan pinjaman di platform pinjol manapun? Itu biasanya kami akan mempertimbangkan lagi. Biasanya kita mungkin ada pihak ketiga kami yang akan menentukan berapa jumlah yang akan diberikan. Itu mungkin kita bisa lihat dari informasi pekerjaan, gajinya berapa, jatuh tempo pembayarannya itu tanggal berapa, itu bisa kami ukur. Nah, tapi tidak menjamin bahwa limit tenornya itu bisa dicairkan sesuai dengan yang diinginkan oleh, yang diajukan oleh nasabah. Itu untuk pinjaman pertama. Nah, kalau untuk pinjaman ulang, artinya nasabah yang sudah pernah meminjam di aplikasi Rupiah Cepat berkali-kali, itu kita lihat dari, pasti kita lihat dari pada saat mereka ditagih, pada saat penagihan apakah mereka bayar dengan tepat waktu atau mereka sebelum jatuh tempo juga sudah ada yang bayar. Itu pasti ke depan limit tenornya akan sesuai dengan perilakunya mereka, itu sudah bagus, pasti kita akan loloskan sesuai dengan limit yang mereka minta. Berarti semua tergantung pada si calon nasabah ini juga ya Pak, histori mereka seperti apa, ketepatan pembayaran, terus riwayat pinjaman teman-teman kayak gimana, itu menentukan nantinya limit kalian bisa dinaikkan atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajukan kali ya Pak ya. Oke, nah dari tadi kayak kita ada mendengar kata-kata credit scoring. Nah, ini sebenarnya credit scoring ini apa sih Pak? Jadi, credit scoring mungkin di dalam fintech sendiri sebetulnya sama dengan sistem perbankan juga. Credit scoring itu sebenarnya kan kayak sebuah bagaimana kita proses untuk menganalisa kelayakan kredit. Itu dari mungkin dari lembaga-lembaga yang bersatu di sana yang memberikan riwayat-riwayat transaksi atau pinjaman yang pernah ada pada nasabah tersebut. Jadi ini terkorelasi. Nah, mereka di situ pada saat pengajuan mungkin sedikit biar lebih jelasnya dulu, kalau contohnya perbankan, anggap aja mereka itu pasti kan pernah punya yang namanya tabungan. Mereka punya yang namanya kredit minjam. Kemudian mereka pernah juga mengajukan permohonan buat pengajuan KTA. Nah, itu semua biasanya perbankan itu survei kelayakan kreditnya nasabah, baik itu yang pertama kali maupun yang sudah pernah mereka lakukan pada saat itu. Nah, kredit ini berfungsi untuk memastikan apakah nasabah ini layak untuk diberikan pinjaman sesuai dengan limit yang diajukan. Apakah nasabah ini sanggup untuk membayar. Nah, itu sebenarnya lebih ke kelayakan lah, semacam itu. Cuman ini di dalam ibaratnya di dalam satu lingkaran ini ada lembaga-lembaga yang bersatu di sana untuk memberikan informasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Itu untuk perbankan. Nah, kalau untuk fintech sendiri sebetulnya mekanismenya sama dengan sistem perbankan. Ya, cuman kita di sini lebih melihat, kita di sini ada mengacu pada
organisasi juga dari pihak asosiasi fintech sendiri. Nah, mereka juga bekerja sama dengan FDC, Fintech Data Center di situ, yang di sana itu merupakan kubahnya ataupun wadahnya dari semua data-data nasabah di sana yang pernah mengajukan limit. Jadi itu riwayatnya kebaca semua di sana. Nah, kita bisa mengacu di situ. Kalau untuk fintech, cara mekanismenya kurang lebih sama dengan perbankan. Oke. Gitu. Oke. Oke, untuk meminjam sendiri Pak, apakah ada mungkin waktu tertentu yang bisa biasa di jam-jam tertentu mungkin ya waktu tertentu untuk ngajuin bisa cepat di-approve atau mungkin semacamnya. Itu gimana Pak? Artinya maksudnya ada pengajuan di jam tertentu supaya nasabah itu bisa diloloskan atau di-approve. Oh, mungkin di sini lebih ke seperti ini. Kalau misalkan nasabah, kita kan di sini ada jam operasional. Iya. Kita start dari jam kerja 9 to 5 lah ya orang bilangnya ya. Nah, kalau bisa nasabah itu ketika mengajukan itu standby pada waktu yang sudah mereka saat itu memang sudah mau ngajuin jam berapa, standby di saat itu, karena kita di sini kasih sedikit bocoran deh. Ya, kita sedikit kasih bocoran. Nah, bocorannya kita adalah setiap kita pulang kantor, itu pasti tiket-tiket itu ada penundaan. Oke. Kita memang urus 24 jam. Tapi di situ pastikan setiap jam pulang kantor akan ditunda, di skip ke besok pagi. Iya. Jadi tipsnya nih, kalau buat nasabah-nasabah yang pengen cepet cair nih, saran saya mengajukannya jam 9 atau jam 10 pagi. Itu cepat sekali akan kita handle. Karena masih office hour. Karena itu masih office hour. Dan semua tiket-tiket yang malam itu sudah kita urus semua. Oke. Nah, jadi jam 9 jam 10 tuh cepat tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau di jam tertentu ada tipsnya. Tapi untuk menentukan apakah itu lolos apa tidak itu tergantung baik lagi ke awal. Apakah dalam data-data itu preregistrasinya udah benar? Ya semuanya itu kami cek juga. Jadi jangan asal dijawab itu aja kamu ngajuin. Tapi kalau misalkan nggak benar juga sama aja. Kita juga. Oke. Ya masuk akal sih. Di office hour dan data-data harus valid semuanya. Biar cepat teman-teman. Gitu. Nah ini juga nih sering menjadi keluhan nih Pak. Sering minjam tapi kenapa pinjaman berikutnya tertolak? Nah itu kenapa itu? Sering minjam tapi pinjaman tertolak. Berarti dalam konteks ini adalah mereka yang sudah pernah melakukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat ya. Benar. Wah udah bagus tuh, udah saya 3 kali 4 minjam, bagus, tahu-tahu ditolak. Nah, ini ada beberapa faktor. Faktor kemungkinan yang pertama tentu kredit skornya menurun. Oke, bisa berarti kredit skornya menurun ya? Bisa. Nasabah kalau misalkan minjam awal-awal bagus, manis-manis, bulan kedua manis, bulan ketiga mulai turun. Artinya turun apa? Ada kegagalan, bukan kegagalan bayar, penundaan bayar. Ya, pada saat proses penagihan ada yang telatnya 3 hari bisa turun, dari 3 hari bisa turun seminggu. Lama-lama limit tenornya akan turun. Mungkin kita akan memikirkan ulang kembali, sama dengan platform perbankan juga seperti itu kan. Benar. Kalau kreditnya dinyatakan tidak lancar, itu kan pasti otomatis pinjaman berikutnya kemungkinan akan susah untuk diajukan. Nah, itu satu faktor kemungkinan. Nah, kredit skornya mereka menurun. Nah, pinjaman berikutnya bisa ditolak. Kenapa? Nah, ada kemungkinan kedua. Ini bukan soal pembayaran, ini bukan soal penagihan juga, tapi dokumen. Atau ada perubahan data. Nah, itu ditolak kan, kita bicara ditolak kan? Betul, ditolak. Kenapa bisa ditolak? Dalam siklus pinjaman ulang itu kita ada mengecek beberapa perubahan data seperti nomor CP, nomor kontak darurat kita sebutnya. Mereka banyak yang ingin mengajukan perubahan nomor kontak data darurat. Kalau nomor kontak darurat itu tidak valid, bukan kita tolak tapi kita tunda untuk melakukan perbaikan nomor kontak tersebut. Nah, itu juga ada beberapa faktor kemungkinan. Paling itu sih 2 itu yang lebih sering terjadi. Dan juga dokumen yang kemudian diajukan di pinjaman berikutnya itu ada perbedaan wajah antara foto KTP dengan pada saat foto pengambilan
biometrik. Mungkin dia mau ngambil foto lagi terus fotonya mungkin adiknya, itu kita tidak terima. Karena berbeda karena ya. harus sesuai dengan KTP. Ini banyak yang nasabah mungkin suka lupa. Kalau mereka minjam, mereka kadang-kala saya sudah pernah minjam sekali 2 kali, data saya sudah tersimpan semua, saya udah nggak perlu melakukan verifikasi ulang atau gimana. Sedangkan kita dari sistem juga pasti akan melihat riwayat foto biometriknya nasabah juga sama atau tidak dengan KTP. Ada juga mereka yang mau mereka mau melakukan perubahan KTP-nya gitu. Bahkan ada yang tidak menginput KTP-nya sama sekali. Walaupun kita ada riwayat pinjamannya, ada KTP-nya dia, kita tidak bisa terima karena dia tidak melakukan SOP yang kita minta. Iya. Sesuaikan dengan itu sih sebenarnya. Oke. Begitu ya teman-teman. Kalau ingin pinjamannya selalu di-approve, pastikan semua data-data yang diminta diberikan. Kemudian pembayaran tepat waktu, jangan terlalu lama menunda karena itu akan memperburuk kredit scoring teman-teman sekalian. Mungkin itu kali ya Pak ya, inti-inti dari tips-tips supaya pinjaman-pinjaman dari teman-teman cepat di-approve, tidak ada kendala, dan untuk yang sudah reloan, sudah melakukan pinjaman ulang, pinjaman itu tertolak. Oke. Terima kasih banyak Pak Dipa. Sama-sama. Untuk tips-tips yang sangat bermanfaat untuk para nasabah Rupiah Cepat. Mungkin untuk bincang-bincang di siang hari ini dicukupkan sampai siang hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa selalu pantau sosial media Rupiah Cepat. Ada Instagram, Facebook maupun dari platform lain. Ya, dan kemudian untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ada kendala dalam melakukan proses pengajuan pinjaman, bisa langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat yang dapat dihubungi di bawah ini. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Dipa dan teman-teman sekalian sudah menonton. See you on our next talk show. See you guys. Thank you. Bye. Rupiah Cepat, when you need trust.